Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sekar Diah Utami, mahasiswi Institut Agama Islam Bakti Negara 3. Nah, saya berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, kelas PAI 3C. Baik teman-teman, di sini pada video kali ini saya akan membahas tentang film atau video dokumenter yang berjudul Kinipan. Oke. Nah, apakah teman-teman ada yang sudah pernah menonton atau bahkan mereview, teman-teman? Nah, coba kalau sudah menonton komen di bawah ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke videonya. Baik teman-teman, perlu kita ketahui bahwa Indonesia itu adalah paru-parunya dunia. Karena apa? Karena Indonesia itu mempunyai hutan yang sangat luas. Nah, hutan yang sangat luas tersebut itu menghasilkan oksigen. Guna apa? Guna kelangsungan kehidupan manusia yang ada di bumi. Nah, pada film Kinipan ini itu menceritakan kondisi hutan yang ada di Kalimantan, Papua, Sumatera yang berubah dan berkurang secara drastis. Karena apa? Karena pengalihan lahan oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, pada film ini juga menceritakan bahwa masyarakat Indonesia itu mempertahankan lahannya untuk apa? Untuk tetap bertahan agar tidak dipegang oleh perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah itu menjawab dengan apa? Dengan beberapa kebijakan. Salah satunya adalah Omnibus Law. Ya, Undang-Undang Omnibus Law. Dan apa? Dan food estate atau lumbung pangan. Nah, kebijakan tersebut justru malah merusak lingkungan hidup yang ada di Kalimantan, Papua, dan Sumatera. Baik teman-teman, di film ini ada dua tokoh utama. Yang pertama adalah Ferry Irawan dan Basuki Santoso. Nah, beliau tersebut itu sudah sangat berpengalaman dalam lingkungan hidup. Nah, mereka itu terlibat langsung dalam penanaman hutan kembali dan mempertahankan hutan dari perusahaan-perusahaan besar yang lain. Bagi teman-teman, pada film Kinipan ini itu layaknya sebuah buku. Karena apa? Karena mempunyai 7 bab, yang masing-masing babnya itu mempunyai masalah yang sangat spesial. Yang pertama, bab tentang harimau, babi, dan hutan. Kedua, Kinipan. Ketiga, COVID-19. Keempat, Omnibus Law. Kelima, food estate. Keenam, restorasi hutan. Ketujuh adalah epil. Oke. Di sini saya akan menjelaskan satu per satu mengenai bab tersebut. Bab yang pertama yaitu harimau, hutan, dan babi. Harimau, babi, dan hutan. Kembali. Nah, apa sih hubungan ketiga itu? Permasalahan kali ini yaitu berkurangnya luas hutan yang ada di Indonesia. Ketika hutan yang ada di Indonesia itu berkurang, pasti akan melibatkan beberapa hal, misalnya ekosistem lingkungan yang ada di hutan. Nah, ketika hutan dibabat habis oleh manusia, pasti habitat yang ada di situ juga ikutan hilang. Contohnya adalah harimau. Ketika populasi harimau itu berkurang, pasti populasi babi hutan itu akan meningkat. Ketika populasi babi hutan itu meningkat, itu akan berdampak kepada masyarakat. Karena apa? Karena babi hutan itu bisa merusak lahan sawah, lahan perkebunan masyarakat, seperti itu teman-teman. Jadi tidak hanya peresapan airnya saja yang dipermasalahkan, tentunya juga habitat atau makhluk hidup yang tinggal di dalam hutan tersebut. Jadi
ketika ada perluasan hutan, perluasan lahan untuk perkebunan kelapa sawit, itu masalahnya itu tidak hanya satu saja, melainkan ada beberapa masalah, bahkan kompleks ya, yang akan menyebabkan kerusakan makhluk hidup yang lain. Kenapa sih pemerintah itu mengizinkan perusahaan-perusahaan itu untuk membuka lahannya? Apakah pemerintah itu tidak memikirkan bahwa kedepannya itu seperti apa? Nah, bahwa kedepannya itu tidak hanya mereka saja yang akan menikmati dampak yang akan ditimbulkan, bahwa hutan yang dibabat habis akan berdampak sangat fatal pada makhluk hidup yang lain. Terus yang kedua yaitu Kinipan. Di desa Kinipan sepanjang sejarah itu tidak pernah banjir, teman-teman. Namun pada waktu tersebut itu desa Kinipan dilanda kebanjiran. Itu adalah salah satu dampak dari pembabatan hutan oleh perusahaan-perusahaan yang memikirkan kepentingannya sendiri. Sepanjang sejarah itu desa Kinipan itu tidak pernah banjir, teman-teman. Nah, selain ekosistem, selain habitat yang dirusak, selain harimau yang hilang, desa Kinipan juga dilanda kebanjiran. Karena apa? Ya karena resapan airnya itu tidak ada. Seharusnya pohon-pohon yang besar-besar itu bisa menyerap air ketika hujan. Itu tidak akan bisa menyerap air. Karena apa? Karena hutannya sudah gundul, gitu kan. Jadi air yang sangat berlimpah itu akan meluap. Bagaimana sih masyarakat Kinipan itu mempertahankan agar desanya itu tidak banjir? Yaitu masyarakat Kinipan itu benar-benar menjaga hutannya, saling bergantian menjaga. Agar apa? Agar perusahaan itu tidak seenaknya untuk membabat hutannya, hutan mereka. Karena apa? Karena dampaknya itu yang merasakan ya masyarakat Kinipan, bukan mereka yang membuat hutan ya. Pada bab ketiga ini membahas tentang COVID-19. Nah, COVID-19 ini sudah kita alami pada tahun-tahun yang lalu. Nah, COVID-19 itu apa sih? COVID-19 itu COVID atau virus yang ditimbulkan dari hewan-hewan. Nah, pada bab tersebut itu menjelaskan hubungan antara hewan, habitat hewan, manusia, dan virus yang tersebar. Maksudnya apa sih hubungan pada mereka bertiga itu? Nah, hubungannya adalah ketika sekat hewan antara manusia itu sangat dekat, itu kemungkinan besar virus yang ditimbulkan oleh hewan itu akan cepat menular pada manusia. Nah, ketika sekatnya itu dekat, itu ditimbulkan karena apa? Ya karena pengundulan hutan. Habitat hewan yang sepatutnya dan yang seharusnya itu pada hutan, ketika hutannya digundul, itu akan berpindah ke pemukiman warga. Nah, hal tersebut itu kemungkinan besar bisa menyebabkan penularan virus dari hewan ke manusia itu sangat cepat. Nah, itu adalah salah satu contoh dampak negatif dari pengundulan hutan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, bagi teman-teman, pada bab keempat ini yaitu tentang Omnibus Law atau Undang-Undang Sapu Jagat. Nah, apa sih yang ada di dalam bab ini? Bab ini itu menceritakan bahwa adanya demonstrasi secara besar-besaran pada Oktober 2020. Karena apa sih? Karena salah satu isi dari UU Omnibus Law itu adalah meniadakan area 30% untuk konservasi hutan. Nah, itu menyebabkan perluasan lahan kelapa sawit
dan industri-industri yang lagi-lagi untuk perusahaan besar. Nah, kita sebagai masyarakat biasa itu kan pasti akan menentang undang-undang tersebut. Karena apa? Karena pemerintah itu malah mendukung apa? Mendukung untuk hutan-hutan Indonesia itu dibabat 30%. Untuk apa? Untuk lahan kelapa sawit dan industri-industri. Nah, sedangkan masyarakat biasa itu tidak bisa melakukan apa-apa seperti perusahaan-perusahaan yang mempunyai uang, ya. Jadi, kita sebagai masyarakat biasa itu melakukan demonstrasi secara besar-besaran pada Oktober 2020. Selanjutnya yaitu bab kelima, yaitu food estate atau lumbung pangan. Nah, program food estate ini itu aslinya sudah dilakukan pada tahun-tahun yang sebelumnya, tetapi gagal. Nah, mengapa pada tahun itu malah dilakukan lagi, bahkan dibuka secara besar-besaran? Nah, pada film ini itu mencatat ada daerah-daerah untuk membuka lahan untuk food estate, ya. Walaupun ya tetap tidak berhasil, toh Indonesia itu tidak kekurangan bahan pangan, ya. Padi di Indonesia itu sangat banyak, teman-teman. Jadi kiranya kebijakan program food estate itu tidak usah diadakan seperti itu, teman-teman. Baik, teman-teman, pada bab ke-6 ini mengenai restorasi hutan. Apa sih yang dimaksud dengan restorasi hutan? Restorasi hutan adalah upaya pemerintah untuk memulihkan kondisi hutan yang sudah gundul. Dengan apa? Dengan bekerja sama dengan negara-negara yang mau menggelontorkan dananya untuk memulihkan hutan yang ada di Indonesia. Tetapi pemerintah itu tidak menyangkut pautkan atau mengajak masyarakat untuk bergabung dalam memulihkan hutan yang gundul itu. Seharusnya sebagai masyarakat itu harus diikut sertakan. Karena apa? Karena itu demi keberlangsungan masyarakat, pemerintah, dan hutan. Itu sangat berhubungan. Baik, teman-teman, pada bab yang terakhir yaitu epilog. Epilog itu penjelasan dari awal sampai akhir. Pada film ini kita bisa mengambil pesan moral bahwa kita sebagai manusia itu sepatutnya bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan hidup. Karena apa? Karena ketika manusia itu tidak bisa menjaga lingkungan hidupnya, itu dampaknya itu akan dirasakan oleh manusia sendiri. Nah, kerusakan ekosistem itu akan berdampak dengan kelangsungan hidup manusia, seperti susahnya mengambil air, susahnya pangan yang akan dikonsumsi manusia, dan susahnya untuk mencari udara segar karena tidak ada hutan yang tumbuh secara luas di Indonesia. Seperti itu. Baik, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau tindakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.